Oke, jadi selanjutnya sebenarnya kemarin kita udah adain yang namanya I'm Secure Challenge. Ini Oke. buat selingan dulu ya, sebelum akhirnya nanti kita bakalan jawabin pertanyaan dari teman-teman peserta, masih banyak banget pertanyaannya. Tapi di sini kita mau announcement dulu tentang challenge kemarin yang kita adain, dan kita udah pick 2 nama. Sebenarnya cerita dari teman-teman semuanya bagus-bagus banget, kita benar-benar udah baca semuanya, dan sangat apa ya, kita harapannya semoga bisa saling menguatkan dan terkuatkan setelah adanya challenge ini. Tapi kita pilih 2 nama, yaitu dari bagaimana keruntutan cerita teman-teman menggambarkan insecurity-nya, terus habis itu momen bangkitnya dan pelajaran apa yang diambil dari situasi tersebut. Dan drum roll please. Congratulations untuk @saragihdes dan juga @Cynthia Oct. Mungkin kalau misal sekarang sedang bergabung bisa turn on. Dadah-dadah. Dada-dada, oke. Ini ada Cynthia. Oke, jadi Cynthia ini juga cukup luar biasa ya, Kak Ayu. Merupakan salah satu teman difabel. Jadi Cynthia merupakan salah satu teman difabel. Jadi akhirnya Cynthia memutuskan untuk bahkan bangkit dari rasa insecure-nya itu dan sekarang bergabung dengan komunitas difabel di Indonesia untuk mewujudkan Indonesia inklusif bersama gitu ya, Cynthia kalau nggak salah. Dan kalau untuk @saragihdes ini juga ceritanya luar biasa sekali, di mana dia menggambarkan tentang yang ini yang tadi Kayu bilang, kayak orang-orang banyak yang nyinyir pasti kalau misal kita punya prestasi, banyak yang nyinyir kalau misal kita show off, terus bakalan bilang kayak, yang pinter tuh bukan lo doang, yang kayak gitu ya. Ya. Sampai akhirnya @saragihdes ini ngerasa insecure, apa aku nggak cukup pintar ya, apa aku nggak baik banget ya buat teman-temanku dan segala macam, sampai akhirnya bahkan harus menghubungi psikolog untuk bisa mengatasi rasa insecurities-nya ini, kayak gitu. Dan juga kita mau makasih banyak buat teman-teman yang lain yang udah berpartisipasi, mungkin bisa di next slide-nya, Sasha. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah berpartisipasi dan bercerita tentang momen bangkit dari insecurities-nya. Nanti kita juga bakalan kirimin ucapan terima kasih dari Hersphere, dan untuk 2 orang pemenangnya juga nanti bakal kita kasih self-help book for women dari Hersphere, dan juga ada merchandise dari Perempuan Gagal ya, Kak Ayu. Keren banget, keren banget, keren Oke, banget. thank you banget buat semua yang udah join. Semoga nanti kita bisa cerita bareng-bareng lagi. Mungkin ada di ruang gagal ya, Kak Ayu. Nanti kita bisa cerita bareng di Ya, ruang gagal dari Perempuan Gagal juga, itu bisa banget. Gitu. Oke, ini kita langsung lanjut ke pertanyaan dari teman-teman peserta ya, Kak Ayu. oke. Uh, Sebelumnya aku udah bacain pertanyaan dari teman-teman peserta lewat form pendaftaran, dan itu banyak banget, dan mungkin nggak bisa kita akomodasi semua karena bener-bener banyak banget, tapi ini aku pilih beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanyakan dan sebenarnya hampir mirip-mirip pertanyaannya. Yang pertama, ini tadi sudah sempat dibahas sama Kak Ayu juga. Bagaimana sih, Kak, cara kita bisa menerima kenyataan bahwasanya akan selalu ada orang yang lebih baik dari kita? Gimana caranya kita bisa hidup without jealousy? Pertanyaannya bagus banget. Saya lagi mikir gimana menjawabnya dengan terstruktur. Oke. Jadi ada yang pertama saya mau ngingetin dulu tentang konsep inner friend sama inner enemy tadi ya. Oke. Jadi kalau kita melihat, saya pakai filosofi ini aja ya. Filosofi anak kecil ketemu Spider-Man. Oke. Nah, kalau kita teman-teman tahu Comic Con kan ya? Comic Con itu kayak conference komik gitu. Biasanya orang tuh datang sering pakai kostum, ada pakai kostum Batman, kostum Spider-Man, kostum Thor, kostum whatever gitu. Pokoknya orang datang pakai kostum. Nah, tentu saja sekarang lagi nggak ada karena lagi pandemi gitu ya. Tapi konsepnya Comic Con adalah pokoknya orang tuh datang ke acara ini dan sering banyak yang pakai kostum. Nah, sekarang coba kita lihat, coba kita pikirkan ya. Ada seorang anak dan ada seorang Spider-Man, dan anggaplah ini Spider-Man beneran. Kira-kira siapa yang lebih keren? Anak kecil ini atau si Spider-Man ini? Oke, mungkin bisa dijawab di kolom chat, teman-teman. Kan sebenarnya jawaban sederhananya,
kalau kita apa ya secara kasat mata gitu ya, kan pasti lebih keren Spider-Man-nya dong. Spider-Man, benar. Spider-Man-nya bisa gelantungan. Ini pada nggak jawab karena ini pasti jebakan. Oke. Pasti kan lebih keren Spider-Man, dia bisa gelantungan, dia kuat sekali, bisa menghentikan kereta gitu. Dia bisa menyelamatkan banyak orang. Dia adalah orang yang lebih keren. Benar. Nah, ketika anak kecil ini datang, jadi misalnya dia suka banget nih mengidolakan Spider-Man. Ketika anak ini ketemu sama Spider-Man, kira-kira apakah anak kecil ini akan merasa jealous dan benci pada Spider-Man? Siapa sih dia? Sok-sok banget mau nyelamatin dunia. Emang dia bisa apa? Bajunya aneh. Gitu. Oke. Atau B, dia akan ngerasa, wah dia keren ya. Saya pengen deh deket-deket sama dia. Saya pengen foto bareng sama dia. Saya pengen bisa ngobrol sama dia. Dan saya pengen bisa belajar gimana caranya agar saya sekeren dia. Oke, ini udah pada jawab B ya. Kan? Pada Nah, kalau ini bukan jebakan nih, ya kan? Pasti yang B. Anak kecil itu biasanya akan lebih jujur nih daripada kita yang udah lebih dewasa gitu. Karena biasanya kita udah lebih dewasa tuh udah banyak banget inner enemy-nya udah sibuk banget biasanya. Jadi anak kecil kan pasti akan memikirkan yang B. Nah, kita sebagai orang dewasa, ini tadi pertanyaannya sama Fris, gimana caranya agar kita nggak jealous sama orang lain? Bayangin aja, kita pakai prinsip Spider-Man ini. Kenapa kita setelah dewasa bisa menjadi yang A, bukan menjadi yang B? Padahal dulu waktu kita kecil, waktu pikiran kita masih jauh lebih murni daripada sekarang, dan lebih polos dan lebih nggak berbelit-belit daripada sekarang. Kenapa kita bisa yang A? Kita bisa yang B. Kenapa sekarang jadi yang mengagumi, pengen deket, pengen belajar dari dia? Kenapa justru sekarang kita jadi yang jealous, mempertanyakan ngapain sih dia kayak gitu? Dia nggak keren-keren amat, udahlah saya nggak mau deket-deket sama dia. Artinya ada yang salah deh framework berpikir kita. Jadi artinya kita harus dilatih. Jadi kalau kita ngerasa jealous, coba berhenti sebentar, dan coba cari tahu kenapa kita jealous. Biasanya kita jealous, kita ngerasa dengki, itu karena kita sebenarnya tahu bahwa orang ini lebih keren daripada kita. Sehingga kita ngerasa kita lebih tidak berharga mungkin dibandingkan dia, sehingga kita pengen menarik dia turun gitu. Benar-benar. Atau menjelek-jelekan dia supaya dia nggak terlalu keren. Tapi nggak bisa. Yang terjadi kan malah kita aja yang nggak akan bisa belajar. Kita nggak akan bisa jadi lebih keren kalau kita tidak pernah bisa mengakui bahwa kita tidak lebih keren gitu. Bahwa ada orang yang lebih keren daripada kita. Jadi kalau misalnya kita jealous, ingat prinsip si anak kecil sama Spider-Man ini tadi. Oke. Memang nggak jarang sih ya, Kak Ayu, kita temuin kayak misalnya di saat ada orang yang insecure nih. Dia melampiaskan keinsecurannya itu justru untuk menjatuhkan orang lain yang menurut dia tuh sebenarnya lebih keren kayak gitu. Betul. Nah, itu sih yang nggak boleh banget. Aku juga pernah sih ngalamin kayak gitu, Kak Ayu. Kayak misalnya orang melampiaskan insecure-nya itu ke diri kita supaya kita juga ikut-ikutan ngerasa insecure kayak gitu. Padahal harusnya, kalau aku sih prinsipnya harusnya terutama untuk perempuan ya. Kalau misalnya kita emang kagum sama kecantikan perempuan lain, tell them, compliment them, kayak gitu kan. Dan kalau misalnya kita kagum sama achievement orang lain, kasih tahu mereka kalau kita emang kagum gitu. Kayak, we can admire someone's beauty or someone's achievement without questioning ours, kayak gitu. Betul. Terus ini ada yang nanya juga ke Ayu, why does self-confidence sometimes up and sometimes down? Saya mau nambahin dikit dong, Anggi, soal yang tadi ya, yang soal kata-kata gitu. Jadi, saya taruh di chat ya. Jadi, ada 4 filter yang bisa kita lakukan kalau misalnya kita, sebelum kita mengatakan sesuatu. Jadi yang pertama, apakah ini truthful, apakah ini benaran, apakah ini
ini useful, bermanfaat, apakah ini timely, waktunya tepat, dan apakah ini kind, apakah ini baik. Oke. Apakah ini truthful, apakah ini useful, apakah ini timely, apakah ini kind. Kalau kita ngatain orang, itu kan, jadi misalnya nih ya, kayak misalnya, ini misalnya kayak ngatain yang udah jelas-jelas nggak truthful ya. Jadi misalnya pernah nih, ada netizen yang ngatain bahwa saya adalah celeng betina. Oke. Ini kan udah jelas-jelas nggak truthful ya. Jelas-jelas saya manusia, beda DNA-nya dengan seekor celeng gitu. Oke. Bahwa kami sama-sama perempuan, betul. Tapi bahwa saya adalah celeng, itu jelas tidak truthful. Jadi, filter yang pertama aja udah nggak lewat tuh. Ini nggak truthful. Kemudian yang kedua, apakah ini useful? Enggak. Gunanya apa buat saya kalau saya mendengarkan itu? Oke. Yang ketiga, ini time-nya jelas enggak lah. Apakah ini kind? Jelas enggak lah. Jadi, menurut saya penting untuk kita menyaring apa yang akan kita keluarkan dengan 4 pertanyaan ini. Oke. Ingat bahwa prinsip truk sampah tadi gitu. People give what people have. Kita memberikan apa yang kita punya. Kalau yang kita berikan adalah kata-kata kasar, umpatan, ya artinya di dalam diri kita adanya itu doang. Jadi cuma itu yang bisa dikeluarin. Benar banget. Tapi kalau yang di dalam yang kita kasih adalah kebaikan, penerimaan, kemudian kegembiraan, kehangatan, bantuan, ya itu yang ada di dalam diri kita. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu merefleksikan isi diri kita sebenarnya. Benar. Ini bermanfaat banget sih. Jadi teman-teman next kalau misalnya ada komenan dari orang-orang, silahkan disaring dulu kata-katanya itu melalui 4 pertanyaan ini, gitu ya Kak Ayu. Ini next ke pertanyaan dari teman peserta yang lainnya. Boleh. Why does self-confidence sometimes up and sometimes down? How do I make it stable? Nggak bisa. Mana bisa self-confidence bikin stable. Itu seperti misalnya mengharapkan saya pengen matahari cerah terus sehingga saya bisa ngejemur sepanjang waktu gitu. Nggak akan mungkin. Atau saya pengen anginnya kira-kira sepoi-sepoinya segini aja nih sehingga tetap ada angin sehingga saya nggak akan terlalu kepanasan tapi nggak terlalu kenceng sehingga akan bisa bikin topan badai, atau jangan sampai nggak ada angin sehingga jadi panas banget. Nggak mungkin. It is part of apa ya, kayak part of keniscayaan alam. Segala sesuatu dalam hidup kita itu pasti naik turun. Kebahagiaan, kepercaya dirian, keberanian, ketakutan. Bahkan misalnya buat teman-teman yang ada inner relationship dengan siapapun gitu ya, kita sayang sama ibu aja pasti naik turun. Kadang-kadang kita sayang banget, terus kadang-kadang kita sebel banget. Jadi pertanyaan gimana caranya agar kepercayaan diri kita bisa stabil, itu adalah pertanyaan yang tidak mungkin dijawab, karena kita bisa punya percaya diri yang stabil. Percayalah bahwa dalam setiap aspek kehidupan, itu pasti akan ada masa-masa di mana kayaknya kita udah lebih pede nih di sini gitu, tapi kemudian karena kita tiba-tiba jadi ketemu sama orang-orang yang lebih keren daripada sebelumnya, kemudian jadi kita lebih nggak pede lagi gitu. Terus kemudian kita udah berlatih untuk jadi lebih pede, untuk punya lebih banyak keberanian, jam terbangnya udah lebih banyak, udah lebih nekat, terus ternyata ketemu sama orang-orang yang lebih keren lagi, and then and so on and so forth. Benar. Jadi kepercayaan diri itu nggak akan bisa distabilkan dan nggak akan bisa konstan. Balik lagi ke yang dibilang sama mentor saya tadi tuh, temukan keberanian. Jadi yang perlu kita cari, yang perlu kita constantly lakukan adalah secara konstan mencari keberanian. Cari di mana? Cari di dalam diri. Jadi latih si inner friend itu tadi. Kalau misalnya ada inner enemy yang lagi berisik, didengerin, oke, hai, kamu lagi berisik, kamu lagi menakut-nakuti saya gitu, tapi saya nggak akan mendengarkan kamu ya, saya akan mendengarkan si inner friend. Ayo inner friend, coba kamu bilang apa gitu. Satu, dengerin dari inner friend-nya, dan yang kedua cari dari inner circle kita. Circle kita harus circle yang peduli dan yang menguatkan. Jadi yang bisa dibikin konstan itu sebenarnya rasa berani itu sendiri ya, Kayu? Yang bisa dibikin konstan adalah upaya kita untuk mencari keberanian. Rasa berani juga nggak akan bisa konstan. Upaya kita untuk mencari keberanian itu harus dilakukan terus-menerus. Ya kayak kita ke gym aja gitu. Kita ke gym ya harus konstan kan, setiap hari gitu. Nggak bisa kita ke gym selama 10 jam, selama 2 hari berturut-turut gitu. Terus habis itu selama setahun nggak pernah ke gym. Kan tidak bisa. Berarti perlu berlatih terus-menerus ya, Betul. teman-teman. Ini aku tertarik sama pertanyaan dari Nia.
Kak izin bertanya, apa sih parameter yang membuat diri kita cukup dan akhirnya dapat membuat teman kita tanpa bisa tenggelam ke dalam kumpulan truk sampah? Mungkin how to feel content kali ya, Kak Ayu? Ya, ini mungkin dua pertanyaan yang berbeda ini ya. Yeah. Yang pertama adalah gimana caranya agar kita merasa cukup, dan yang kedua adalah gimana caranya bisa membantu teman tanpa tenggelam. Jadi misalnya si temannya ternyata si truk sampah ini ya. Iya, benar. Saya jawab yang nomor 2 dulu ya. Oke. Yang nomor 2 dulu. Di sekitar kita pasti akan ada orang-orang yang merupakan truk sampah. Catat baik-baik bahwa bukan tugas kita untuk ngebenerin mereka. Bukan tugas kita untuk ngebenerin mereka. Apalagi kita boleh mencoba, tentu saja boleh. Bahkan kalau misalnya teman baik kita, anggota keluarga kita, kalau bisa bantu. Tapi orang itu hanya akan bisa dibantu kalau mereka mau dibantu. Nggak semua orang mau dibantu. Ibaratnya nih, kita tahu misalnya ada orang nih, misalnya kita punya peliharaan gitu, misalnya kita punya peliharaan kucing gitu. Kita bisa nih berusaha ngebantuin si kucing ini dengan ngebawain makanan, udah ditaruh di depan muka dia. Kita ngebantuin. Tapi kucingnya harus mau makan. Kalau kucingnya nggak mau makan, nggak akan masuk nih makanannya. Begitupun dengan bantuan. Kita bisa berusaha membantu sekuat tenaga, udah sampai nyodorin bantuan di depan muka dia. Kok kamu nggak mau nerima sih bantuan aku? Aku kan udah baik banget ngebantuin. Tugas kita hanya mencoba membantu. Orang ini mau berubah apa enggak, bukan tanggung jawab kita. Dan bukan menjadi parameter apakah kita teman yang baik apa enggak. Jadi, kita boleh berusaha membantu, tapi lagi-lagi, apakah si orang ini mau berubah apa enggak, itu adalah hak dia. Hak dia. Semua orang punya hak untuk menjadi apapun. Si truk sampah ini berhak untuk jadi truk sampah. Kita punya hak untuk menciptakan boundaries yang sehat. Dan itu yang harus dilakukan. Itu yang pertama. Terus, gimana caranya untuk membuat diri kita merasa cukup? Balik lagi ke inner friend. Inner friend itu akan mengatakan, I am enough. Saya merasa tercukupkan. Caranya gimana? Dilatih. Seperti halnya semua hal yang tadi udah saya omongin soal neuroplasticity dan soal otak. Otak itu bisa dilatih. Gimana caranya agar gimana caranya agar otot di otak yang membuat kita merasa cukup itu bisa lebih kuat? Kita bisa sering-sering merasa cukup dan beneran merasa cukup, dilatih. Caranya gimana? Nulis catatan syukur. Oke, menarik nih. Jadi nulis catatan syukur juga nggak bisa gitu. Ya udah Kak, kalau gitu aku habis sesi ini gitu ya, aku akan nulis 20 hal yang aku syukuri, terus habis itu selama setahun nggak latihan lagi. Atau misalnya aku akan bersyukur kalau misalnya aku menang lomba aja gitu. Atau aku akan bersyukur kalau misalnya aku habis jadian aja atau habis naik gaji aja. Nggak bisa kayak gitu. Kayak misalnya ibaratnya kita tuh nggak bisa kita kan seharusnya ke dokter gigi 6 bulan sekali ya. Untuk ngebersihin karang-karang gigi, untuk ngecek apakah ada yang bolong apa enggak gitu. Tapi setiap hari kita juga harus sikat gigi. Kita nggak bisa tuh bergantung pada membersihkan gigi setiap 6 bulan sekali. Giginya pasti bolong. Yang harus dilakukan adalah kita tetap harus membersihkan gigi setiap hari. Begitu juga dengan berlatih soal bersyukur. Kalau kita rutin berarti bersyukur, sebelum tidur, tulis 3 hal aja yang bikin kita bersyukur. Itu pasti lama-lama otak kita akan terbiasa untuk berlatih bersyukur, akan terbiasa untuk bersyukur dan merasa cukup dengan diri kita sendiri. Harus dilatih. Berarti harus dilatih untuk mencatat apa sih sebenarnya yang bisa kita syukurin itu setiap hari. Aku lihat si Kayu tuh kayak selalu bikin di Snapgram, kalau misalnya setiap hari catatan syukur hari ini apa, kayak gitu. Iya. Biasanya hari Sabtu tuh saya share. Saya nyatetnya catatan syukur tiap hari. Cuman biasanya setiap hari Sabtu baru saya share. Oke. Jadi mungkin teman-teman juga bisa ikutin cara Kak Ayu dengan cara, tapi harus benar-benar dicatat ya Kak Ayu. Bukan cuma di pikiran doang, tapi harus benar-benar dicatat kayak gitu ya. Boleh di mana aja. Kadang-kadang ada teman saya yang nyatetnya di Instagram. Tapi yang penting ditulis karena ada proses, bersyukur itu proses nggak cuma di awang-awang gitu, tapi ada proses dari pikiran, kemudian turun ke jempol gitu ya dituliskan, turun ke jari dituliskan. Kalau saya nulisnya di HP, di notes. Oke, ini ada pertanyaan dari Milda. Ini juga cukup menarik sih.
izin bertanya Kak, kalau misalnya kita justru ngerasa nggak percaya diri, ini muncul setelah kita dapat sesuatu yang membuat ini menjadi beban. Mungkin kayak ngerasa nggak pantas atas pencapaian kita itu kali ya, Kayu. Nah, yang bilang bahwa kita nggak pantas itu pasti inner enemy. Jadi, again, apapun yang kita pikirkan itu bukan kebenaran. Catat, apa yang ada di pikiran kita belum tentu adalah kebenaran. Kadang-kadang itu adalah inner enemy kita lagi ngomong. Kadang-kadang inner enemy juga membuat kita menjadi sombong gitu ya. Kamu pasti lebih keren daripada orang ini nggak ada apa-apanya. Itu juga inner enemy itu. Meskipun itu seolah-olah membuat kita pede, tapi kan pedenya pede yang sombong gitu. Itu juga inner enemy. Nah, jadi ketika kita mendapatkan penghargaan, kita misalnya kayak dibilang sama bos gitu, terima kasih ya kamu udah mengerjakan ini, kamu adalah karyawan yang oke gitu. Enggak Pak, saya kan nggak ngapa-ngapain. Itu inner enemy, terus kita nggak pakai filter, langsung dari otak sini langsung keluar, enggak Pak, saya nggak ngapa-ngapain. Padahal sebenarnya, kalau misalnya kita mau jeda sebentar, inner enemy mengatakan bahwa, saya nggak ngapa-ngapain, tapi kemudian inner friend bilang, enggak kok, you've done a lot. Kamu berusaha keras, kamu belajar keras, kamu bekerja keras, kamu mengerjakan proyek ini dengan benar, sehingga emang hasilnya layak untuk diapresiasi. Sehingga ketika inner friend ini yang dibiarkan berbicara, ketika dipuji, kamu good job ya, bulan ini kamu keren banget. Si inner friend akan bilang, terima kasih Pak, saya sudah belajar banyak. Mau dikasih hadiah, diterima dong. Benar. Oke, ini ada sih satu pertanyaan, sebenarnya di form pendaftaran juga banyak yang nanyain tentang ini, Kayu. Gimana caranya supaya nggak insecure di dalam satu hubungan? Sebenarnya ini nggak terlalu sesuai sama topik kita, tapi karena banyak yang nanyain, jadi nggak apa deh ya. Ini misalnya hubungan romantis gitu ya, sama pacar gitu ya? Iya, benar. Gimana caranya agar nggak insecure di dalam hubungan? Mungkin balik lagi ke filosofis anak sama Spider-Man tadi ya. Jadi kan kalau kita pacaran sama seseorang, semoga orang ini adalah orang yang kita kagumi, ya kan? Kalau kita nggak kagum sama dia, ngapain kita pacaran sama dia gitu ya? Pasti ada sesuatu di dia yang membuat kita mengagumi dia. Nah, kita bisa yang A atau B tadi nih. Ketika kita melihat orang ini, kita bisa merasa jealous dan merasa dia lebih keren daripada gue bukan siapa-siapa, atau kita bisa memilih untuk mencintai dia apa adanya dan mendukung dia sepenuhnya dengan semua pencapaian-pencapaian dia dan pengen deket-deket sama dia karena kita pengen belajar sama dia. Setiap kali kita ngerasa insecure, yang bikin kita ngerasa insecure pasti si inner enemy. Kita ngerasa kita tidak cukup berharga. Padahal sebenarnya dia kan juga pasti ada alasannya dong kenapa dia mau sama kita. Kalau misalnya kita kayak yakin, tanya aja, kamu kenapa sih mau sama gue? Oke. Dan kalau misalnya dia nggak bisa jawab, ya harus dibantuin bisa jawab dong. Dan kalau misalnya ternyata nggak ada jawabannya, terus kayak mungkin bisa dipertanyakan kenapa kalian in that relationship. Okay. Karena kan seharusnya mutual admiration-nya ada gitu. Seharusnya sama-sama mencintai, sama-sama mengagumi, sama-sama ingin belajar dari satu sama lain gitu. Jadi kalau misalnya perasaannya tidak seimbang, mungkin akan jadi hubungan yang nggak sehat. Oke. Jadi setelah ini mungkin bisa ditanya ke pasangannya kali ya, kenapa sih mau sama teman-teman? Mungkin habis ini pada langsung ngechat nih teman pasangannya masing-masing. Oke, ini ada juga satu pertanyaan Kayu dari teman kita yang nanya gimana sih Kak caranya supaya bisa percaya diri bagi teman-teman yang memiliki kekurangan secara fisik. Siapa sih yang nggak punya kekurangan secara fisik? Mungkin maksudnya yang differently able kali ya Kak? No, tapi menurut saya semua hal itu pasti akan ada hal-hal yang membuat kita differently able dibandingkan yang lain. Benar. Jadi tentu saja ada beberapa aspek yang membuat mungkin secara
secara kesepakatan masyarakat bahwa oh ini disabilitas atau difabilitas gitu misalnya. Tapi menurut saya selalu akan ada aspek dari diri kita yang pasti nggak cukup, baik secara fisik maupun secara mental. Jadi menurut saya kita kalau kita fokus ke hal-hal yang membuat kita nggak pede, membuat hal-hal yang menurut kita belum punya, itu pasti akan membuat kita jadi nggak terlalu produktif. Sebenarnya kan jauh lebih produktif kalau kita fokus ke hal-hal yang kita punya. Jadi coba deh teman-teman nge-list down sebenarnya apa aja yang kita punya gitu. Ya, misalnya kita punya kemampuan berpikir secara objektif, kita punya rasa kepedulian yang tinggi pada binatang misalnya, atau misalnya kita pandai memasak, atau misalnya kita bisa berbahasa asing, atau misalnya apapun. Dengan kita berusaha mendaftar aspek-aspek yang kita positif dan yang kita punya kelebihan di sini, dan memfokuskan agar kita bisa berkarya dengan apa yang ada di sini, itu kita akan jadi lebih produktif sih daripada kita fokus ke hal-hal yang kita nggak punya, kita nggak bisa, kita nggak ada gitu. Jadi menurut saya akan selalu ada aspek-aspek yang kita nggak punya, nggak bisa, baik secara fisik maupun secara mental, and that's okay. Bisa diubah apa enggak? Kalau misalnya nggak bisa diubah, ya artinya kan harus diterima. Dan artinya kita harus fokus ke hal-hal yang kita punya. Benar. Jadi daripada instead of kita menghabiskan waktu untuk menyalahkan keadaan terhadap hal-hal yang di luar kontrol kita, lebih baik kita memfokuskan untuk hal-hal yang bisa kita kembangin gitu ya, Kak Ayu. Terus ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum nanti kita closing statement, karena waktunya juga udah hampir habis. Ada yang nanya ke Kak Ayu, how to be gentle to ourselves ketika kita menghadapi kegagalan? Ini menarik juga nih. Jadi salah satu konsep yang barusan saya pelajarin beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun terakhir, beberapa bulan terakhir ya, bahwa semua yang di sini kan punya sahabat ya. Pasti kita kepikiran kalau misalnya ditanya sahabat kamu siapa, orang dekat kamu siapa, gitu kan pasti ada nih satu orang atau dua orang yang muncul di kepala kita, yang orang ini tuh peduli banget sama kita. Kalau kita gagal, dia akan menguatkan kita. Kalau kita punya cita-cita, dia akan mendorong kita untuk mencoba. Kalau misalnya kita lagi sedih, dia akan nemenin kita. Kalau misalnya kita lagi seneng, dia ikut bergembira sama kita, dia nggak jealous gitu. Nah, kita sebenarnya juga bisa menjadikan diri kita sendiri sebagai sahabat. Jadi bayangin aja kayak literally kita tuh bisa melihat diri kita sendiri dan menjadikan diri kita sendiri sahabat. Jadi misalnya nih, kalau sahabat kita, jadi misalnya kalau kita gagal, kalau misalnya kita gagal, kan sahabat kita akan mengatakan pada kita bahwa it's okay kalau misalnya gagal. Udah nggak apa-apa, nanti kita bisa coba lagi, nanti abis ini aku bantuin deh. Gitu. Kemudian kalau misalnya kita lagi sedih, sahabat kita pasti akan bilang, aduh lagi sedih ya, nggak apa-apa deh, ayo kita temenin gitu. Ini tisunya, ini es krimnya gitu. Aku temenin ya dia sampai kamu seneng lagi gitu. Kalau misalnya kita lagi senang, sahabat kita juga pasti akan, wah gila seneng banget, bahagia banget, bangga banget gue punya sahabat kayak kamu gitu. Nah, coba kita berbicara dengan compassion yang sama seperti halnya sahabat kita bicara sama kita. Benar. Compassion itu welas asih, kebaikan hati gitu ya. Coba kita bicara pada diri kita dengan welas asih yang sama seperti halnya sahabat kita bicara sama kita. Jadi persis kalau misalnya kita gagal, beneran bilang sama diri sendiri, kalau ini mungkin di awalnya akan terasa sangat aneh, tapi kita bilang ke diri sendiri, Ayu, nggak apa-apa, emang tadi gagal,
emang tadi public speaking-nya nggak terlalu berhasil, emang tadi ketika stand up comedy nggak lucu dan nggak ada yang ketawa, atau misalnya emang postingan yang ini nggak banyak yang nge-likes, that's okay. Kamu udah mencoba, dan abis ini kan kamu pasti belajar. Jadi next time pasti akan lebih baik. That's okay. Yang penting kamu sudah mencoba. Beneran bilang kayak gitu. Kalau misalnya kita lagi sedih, bilang sendiri, that's okay. Kamu lagi sedih, nggak apa-apa. Pengen nangis, nggak apa-apa. Nangis aja dulu. Nangisnya sampai udah agak lebih lega, baru kemudian terus kita petakan kenapa kita sedih. Kita merasa dikecewakan, kita merasa cemburu, kita merasa dikhianati, kita merasa apa. Jadi gimana caranya, jadi pertanyaannya tadi adalah gimana caranya agar bisa gentle sama diri kita sendiri, adalah kita memperlakukan diri kita sendiri sebagai sahabat terbaik kita. Jangan nunggu dicintai sama orang lain. Karena sahabat kita itu bisa pindah ke luar kota, dia bisa menikah, dia bisa sakit dan meninggal. Begitu ada banyak hal yang mungkin terjadi pada orang yang orang di luar sana yang seharusnya menjadi sahabat kita. Kita nggak bisa bergantung sama orang lain untuk mencintai diri kita. Jadi harus bisa mencintai diri kita sendiri. Dan menumbuhkan self-compassion itu emang penting banget sih buat. Dan kalau Kak Ayu tadi benar, practical ways-nya adalah dengan cara melakukan self-talk ya Kak Ayu. Kayak ngomong ke diri kita sendiri, kayak gitu. Oke. Nah ini nggak berasa banget, waktunya sebenarnya udah mau hampir habis, bener-bener nggak berasa banget. Udah hampir 1 jam kita ngobrol bareng. Mungkin di akhir Kak Ayu bisa kasih closing statement, tips buat teman-teman semuanya, gimana sih caranya supaya kita bisa secure, rasa confident terhadap diri kita sendiri, dan semua upaya-upaya kita lakukan, kegiatan-kegiatan kita, kayak gitu. Yang pertama, jangan lupa ngambil jeda. Jadi berhenti sebentar gitu ya, setiap kali ada sesuatu berhenti sebentar, terus tanya, ini yang lagi ngomong inner friend atau inner enemy, karena inner friend atau inner enemy pasti berisik nih di kepala kita. Jadi setiap kali ada sesuatu berhenti sejenak, tanyakan ini inner friend atau inner enemy. Kalau ini inner enemy, jangan mengambil keputusan berdasarkan kita. Ambil keputusan berdasarkan inner friend kita. Itu yang pertama. Yang kedua, audit pertemanan deh. Ini langsung audit pertemanan, lingkaran sekitar kita, mana yang menguatkan kita, dan pastikan agar kita mengelilingi diri kita dengan menguatkan. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, jadilah sahabat baik buat diri kita sendiri. Kita sering banget kasar banget sama diri kita sendiri. Setiap kali kita ngelihat di kaca, kita bilang gila orang ini gitu. Setiap kali kita mau mencoba sesuatu, kita pasti bilang, wah bentar lagi gue pasti gagal, gue pasti gak bisa gitu. Kita sering banget kasar sekali pada diri kita sendiri. Padahal kita nggak mungkin mengatakan itu pada orang lain, dan sahabat kita nggak mungkin mengatakan itu sama kita. Jadi kita harus bisa jadi sahabat yang terbaik buat diri. Nah, dan yang terakhir, jangan lupa membantu orang lain. Jadi makanya saya seneng banget tadi kayak misalnya teman-teman di sini rame banget pengen WhatsApp group, udah ada yang ngasih link WhatsApp group belum di sini? Kalau misalnya ada salah satu langsung bikin link WhatsApp group aja, terus nanti semuanya bisa join di sini gitu. Karena sayang banget kalau misalnya komunitasnya udah ada tapi nggak dipakai. Terus jadi bisa saling menguatkan. Dan ini saya seneng banget karena teman-teman tadi bilang, oh ya helpful gitu. Jangan lupa untuk berbagi ke orang lain. Karena di luar sana pasti ada orang yang membutuhkan apa yang sore ini kita pelajarin. Benar banget. Jadi jangan ragu-ragu untuk cerita di Instagram, jangan ragu untuk cerita di Twitter, untuk apapun. Ceritakan apa yang kalian pelajari. Apa yang menurut kalian berguna buat diri kalian sendiri, sehingga kalau misalnya dibantu kalau misalnya kita share ke orang lain, itu juga akan bermanfaat buat orang lain. Jadi, itu ya. Oke. Thank you banget Kak Ayu untuk sharing-sharingnya hari ini. Salah satu statement yang aku highlight dari Kak Ayu adalah kita harus bisa berlatih untuk lebih mendengarkan inner friend kita gitu ya Kak Ayu.